Perkenalkan, aku adalah seorang peneliti. Di sini aku akan meneliti mengenai media pembelajaran. Tentunya, dalam menyusun penelitian, aku membutuhkan kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian. Dari penjelasan tersebut, pasti kita akan bertanya-tanya, mengapa harus menyusun kajian pustaka? Lalu, apa sih kegunaan yang sebenarnya? Fungsi-fungsi kajian pustaka. Pertama, kajian pustaka mengungkapkan penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian, kajian pustaka membantu memberi gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip. Kajian pustaka juga mengungkapkan sumber-sumber data atau judul-judul pustaka yang berkaitan, lalu membuktikan keaslian penelitian. Kajian pustaka juga memperlihatkan kedudukan penelitian yang akan kita lakukan dalam sejarah perkembangan dan konteks ilmu pengetahuan atau teori tempat penelitian kita berada. Dan kajian pustaka juga mampu menambah percaya diri kita pada topik yang kita pilih karena telah ada pihak-pihak lain yang sebelumnya juga tertarik pada topik tersebut dan mereka telah mencurahkan tenaga, waktu, dan biaya untuk meneliti topik tersebut. Jika dalam menyusun penelitian ilmiah harus mencantumkan kajian pustaka, maka beginilah cara menyusun kajian pustaka. Kajian pustaka berisi tentang pembahasan teori yang digunakan sebagai landasan untuk mengkaji atau menganalisis masalah penelitian. Kajian pustaka memuat deskripsi kajian teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir serta hipotesis. Nah, seperti aku yang tengah meneliti tentang media pembelajaran, maka prosedur menyusun kajian pustaka yang aku lakukan yang pertama, aku akan mulai mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Dalam hal ini, aku akan mencari hal-hal yang berkaitan dengan media pembelajaran. Untuk prosedur kedua, aku akan membaca abstrak, membaca laporan-laporan hasil penelitian yang relevan yang aku dapatkan dari berbagai sumber. Di sini, aku mendapatkannya dari sumber buku, jurnal artikel yang ada di internet, di mana aku mencari tentang media pembelajaran. Untuk prosedur ketiga, aku membuat catatan hasil bacaan dengan membuat peta literatur, atau aku urutkan, lalu aku kaitkan antara topik penelitian dengan referensi bibliografi. Kemudian, pada prosedur keempat, aku membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur, sesuai urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Setelah melalui prosedur-prosedur menyusun kajian pustaka, aku pun membuat kajian pustaka dengan menyusunnya secara sistematis
berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan topik dan variabel penelitian. Lalu, untuk prosedur akhir, aku mengemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang akan dilakukan berdasarkan literatur yang ada dan menjelaskan pentingnya topik tersebut. Teman-teman, perlu kita ketahui dalam menyusun laporan penelitian, kita harus mencantumkan referensi atau pengutipan sumber pustaka. Dalam pengutipan sumber pustaka, kita akan mengenal yang namanya kutipan dan daftar pustaka. Kutipan adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seseorang pengarang ataupun ucapan orang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, maupun melalui media cetak elektronik. Kutipan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pernyataan yang ditulis dalam susunan aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Contohnya seperti di gambar ini. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan pengungkapan kembali maksud penulis dengan kata-katanya sendiri, seperti pada gambar ini. Dan yang ketiga yaitu kutipan dalam kutip. Kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan terdapat lagi kutipan, seperti pada gambar ini. Lalu, bagaimana menuliskan kutipan? Apakah ada aturan-aturan khusus terkait dengan cara membuat kutipan? Berikut ini adalah aturan-aturan cara menuliskan kutipan pada laporan penelitian. Ketika kita ingin menyusun laporan penelitian dalam aturan metodologi penelitian, itu kita harus mencantumkan adanya sumber rujukan, referensi, seperti yang kita kenal yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah semua sumber-sumber kepustakaan, baik berupa ensiklopedia, buku, majalah, atau surat kabar yang perlu disusun dalam daftar khusus dan diletakkan pada akhir karangan. Jenis-jenis daftar pustaka sendiri terbagi menjadi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, kelompok textbox, yang kedua, kelompok jurnal, yang ketiga, kelompok disertasi atau tesis, dan yang keempat, kelompok makalah. Berikut adalah cara dan aturan dalam menyusun daftar pustaka. Lalu sebenarnya kenapa sih kita harus mencantumkan daftar pustaka? Tujuannya apa? Sumber kutipan dan daftar pustaka dicantumkan pada penyusunan laporan penelitian itu bertujuan agar terhindar dari tuduhan penjiplakan atau plagiarisme. Dan yang kedua, menghargai penulis sebelumnya. Dan yang ketiga, membantu pembaca yang ingin lebih tahu mendalam mengenai sumber kutipan. Mungkin sampai sini dulu ya penjelasannya. Sampai jumpa. Dadah.